Udah malam bro, baliklah. Kerjaan masih banyak bro. Gak usah lah, slow. Gua Trian, Gua Audrey. selamat datang di Tipikal Bungsu. Episode 6 ya. Episode 6 ya. Enam. Episode 6. Itu udah sampai 100 loh. Wih, playnya. terima kasih yang sudah Terima mendengarkan kasih kita. sekali. Meskipun nggak tahu nih kita ngomongin ada yang pada nyambung nggak ya? Kita walaupun turun gitu ya. Terus ya, Oke, kita playnya 100. 100 lah. Pencapaian ya. Kita yang penting konsisten bro ya. Konsisten. Dan masih banyak yang denger lah. Terus sih. Jadi sekarang mau ngomongin apa nih kita? Jadi sini nih gue mau ngebantu lu sih. Oke. Jadi saya nih termasuknya masih maba sih. Maba rasa senior. Iya, mabar. Tahu udah malas sebenarnya lu ya. Udah mager banget. Lalu semester berapa sih? 3. Semester 3 kan? Tiga. Udah malah hitungannya. Iya. Tapi sih. sayang masih rasanya kayak anak baru. Iya kayak anak baru. Saya ya udahlah udah senior tuh udah bangkotan ya. Kita sama-sama anak akuntansi, Akuntansi. walaupun beda universitas ya. Sama fakultas juga lah ya. Saya berniat, Trian ini berniat untuk mendidik Audrey. Aduh mendidik bahasanya. Mendidik Audrey. Kalau Anda ingin Q&A kepada saya, Siap. insya Allah apa yang saya lakukan selama 5 tahun. Maksudnya ini gue ngikutin ntar gue jadi aur-auran juga deh. juga anjing. Dicaur juga hidup gue ntar perkuliahan. Ya Allah, Insya saran Allah. saya ini benar-benar bego. Ngeri nih gue ini. Aduh. Oke langsung aja tanya pertama ya. Boleh. Oke. Menurut lo nih, Hmm. organisasi itu sepenting apa sih? Organisasi penting apa? Pengen jawab saya sama gak serius nih. Jadi gitu bro, Oke. lu kan organisasi dong pasti Nah, kan? gue organisasi ya. Gue senat mahasiswa. Online kan, Nah, itu aneh menurut gua. oke. Itu setuju sih. Tapi gini, organisasi tujuannya buat apa? Pertama, cari teman. Ya teman. Cari teman. Ini nambahin eksistensi lu lah. Iya. Eksistensi lu di kampus lah. Iya. Karena gini bro, gue pernah ngerasain rasanya jadi orang keren di kampus. Serius. Iya. Gue jalan sama temen jurusan gue. Hah? Gitu. Gue bertiga jalan sama temen jurusan gue gitu. Tiba-tiba, gue jalan gitu. Yan! Serius. Yan! Gitu. Apa kabar Yan? Baik. Setelah gue, ih gila Trian gaul banget. Bangga ya. Itu gue anjing, gue lagi keren-kerennya banget nih sekarang nih gitu. Buset dah. Gue ikut semua acara, gue ikut apa namanya? Ospek gue ikut ospek gak? Ikut lah. Ikut ngospek gak maksud gue? Oh enggak, gue gak ikut. Males. Gak ikut ngospek, tapi ada acara ngospek. Ada. kan? Nah, tapi lu diajak gak? Gue enggak diajak sih. Oh gak diajak. Oh gue itu emang diajak dan emang gue pengen ikut gitu loh ya. Lu ngospek bentak-bentakin maba gitu Jan. Enggak dong bro, gue kan divisi dokumentasi. Iya cek fikir doang ya. Kan saya dari dulu media informasi ya sejajar aja. Oke, Media dokumentasi, Iya. bikin video, Aha. nyari foto gitu Iya, kan. setuju. Gue dulu pakai sampai ini punya kamera yang lensanya makro. Lensa makro ya goblok. Lensa tele, sorry. Lensa tele. Keren mahal tuh Mas Buset Mayan. itu. Gue sampai ngezoom, gitu cari cewek cantik. Hah. Sumpah, gue fotoin krak. Itu waktu itu Sumpah. Anda sudah sama cewek Anda atau gimana? Saya lupa ya. Itu semester berapa ya? Semester 2, semester 3 dong ya? Nah, 3 lah. Udah dong, udah. Dibilangin lu ntar lu. Kan sudah mantan. Oh iya udah mantan lupa. Itu gue motoin, abis itu gue pamer ke temen-temen gue. Nih bro, cantik. Lu tuh cantik tuh. Tapi gini, tujuannya organisasi itu ya lu gitu, lu punya banyak teman, Iya. habis itu lu ntar dipercaya oleh orang lain gitu loh, kayak lu punya skill gitu. Oh ternyata ini anak jago ini, jago Iya, itu iya. gitu loh. Udah, lu aja lah jadi ini, lu aja jadi ini. Akhirnya Dipercaya ya. dapet dapet kepanitiaan gitu. Lu bisa jadi mungkin kalau lu nggak mager ya, Iya. bisa jadi koordinator divisi, Ada sih, gua mager. minimal. Males sih. Enggak deh, minimal asisten koordinator deh, asisten koordinator. Oke. Ya intinya lu belajar ngelit bro, belajar Iya. ngelit orang yang apa, nge-assign job desk ke orang lain, itu tuh penting bro. Ah bener sih, setuju banget. Ya itu pentingnya organisasi sih. Tapi kalau untuk kerja ya, Nah itu untuk kerja itu kan Nah, kalau kata untuk orang kerja kan nih. organisasi kan biasanya related banget. Lu bagi lu yang masuk organisasi, lu bakal mudah dapet kerja. nah gini, Fakta atau mitos tuh? untuk beberapa organisasi ya, Nah. terutama emang yang solid banget gitu loh. Tapi maksud gue kan BEM kan emang bahasa itu kan organisasi elit bos. Ya elit belum tentu solid bro. Oh, iya, Elit belum bener solid. sih, bener. Jadi kelarnya ya belum tentu masih barengan juga, belum Iya, tentu. bener. Nah ada yang emang bener-bener solid ya. Macem gini deh, gue contohin kakak gue deh.
kakak gue itu kan ikut himpunan. Himpunan deh, himpunan. Nah, lu tahu kan himpunan tekniknya apa? Wah, stres sih itu benar. Kan kakak gue tuh teknik metalurgi. Metalurgi yang pertama kan? Itulah pokoknya antara itu. Yaitu himpunan itu benar-benar solid gitu loh. Solid. Jadi sampai lulus pun masih kontak, masih solid kontak, banget masih, gitu loh. Maksudnya sampai fase di mana mereka tuh bisa sampai tarik-tarikan orang gitu loh. Nah, masuk itu. kerja. Gila, itu benar-benar solid banget, men. Bener-bener kakak gue tuh sampai dapat kerja aja itu ngobrol sama bosnya yang emang sama-sama anak ITB gitu loh. Iya sih. Makanya jadi saling apa ya udah ngebantu satu sama lain yang satu jurusan. Satu himpunan gitu. Bener. Jadi ya saling masih erat banget ya. Apalagi jadi temen kakak gue ini yang gue kenal ada gitu. Dia tuh apa ya? Ketua himpunan. Jadi pas kakak gue nawarin si temennya ini gitu. Bang, kan ngomel bosnya bang gitu. Bang, ini nih bagus katanya gitu kan, belum kerja. Apa dulu dia? Ketua himpunan. Oh ya udahlah, langsung terima. Sumpah. Gila mesti kayak kesolidannya tuh gila gitu. Katanya kakak gue tuh interviewnya itu cuma ngomongin bola sama ngomongin saham. Bola ngapain gitu kan? Gak guna ini. Untuk beberapa organisasi menurut gue penting ya. Iya. Intinya gini sih. Lo organisasi itu pentingnya itu ngebangun friendship lo dengan mereka gitu loh. Iya benar. Jadi ada teman gue emang yang gue akui lah, ya emang gue juga salah juga sih, nggak berhubungan lagi dengan baik gitu loh. Cuma ya masih kenal, masih lah kontakan. Cuma maksudnya nggak deket banget. Temen gue ini masih ada yang deket banget, satu anak BEM gitu loh. Okay. Jadi dia udah 3 tahun BEM. Jadi dia tahun 2016 dia diangkat jadi kadep gitu loh, diangkat jadi ini. Gue nggak diangkat, makanya gue ya udah gitu. Gue udah nggak begitu deket lagi gitu. Nah ini temen gue tuh masih ada banget yang sampai sekarang masih berhubungan gitu. Dan mereka semua udah pada kerja gitu. Udah kerja, tinggal lu ya? Iya. Intinya kalau emang lu mau berorganisasi, jagalah hubungan antara teman-teman lu dan bisalah lu bersahabat di satu sama lain gitu. Kalau gue tuh bener-bener emang kenal, deket, terus gue tuh jarang ikut ini kayak acara-acara misalnya futsal bareng gitu antar organisasi itu gue gak pernah ikut gitu, gue malas gitu malas gitu. Ya itu mungkin lu juga malas kayaknya. Gue pengen ya udah nyantuy gitu. Nah tapi kalau misalnya organisasi ini di beberapa teman gue ada yang bilang gini, temen gue tuh ada yang mau jadi ketua ISEC ya. ISEC itu ya itulah organisasinya luar negeri gitu kan, anak hukum. Anak hukum yang satu Indonesia gitu lah pokoknya, gue gak tau deh. Nah temen gue ini mau jadi ketuanya bro, dicalonin jadi ketuanya ISEC. Terus anjir keren juga. Iya, terus dia nanya ke bokapnya temen gue. Dia lagi ngobrol, lagi makan bareng gitu kan sama keluarganya temen gue gitu, teman kosan. Nah habis itu dia si bokapnya cerita organisasi itu cuma dipakai kalau lagi interview nih, ditanya gini, pernah organisasi? Pernah. Udah. Jadi intinya penting atau enggak? Nah itu bisa jadi penting, gue bilang baik lagi kan, bisa jadi penting ketika lu berhasil berteman dengan baik dengan sesama organisasi ini gitu loh bro. Oke. Bisa mempertahankan pertemanan ini gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nanti ada kepercayaan satu sama lain gitu loh, oh si ini emang jago, udah angkat gitu, tarik aja gitu. Ya, apalagi kalau misalnya temen lu nanti punya jabatan gitu, sih tariknya mudah ya. Gampang gitu. Koneksi sih yang penting ya. Ya. Dan emang rasisme antar universitas tuh emang beda-beda sih. Masih arogansi universitas tuh masih ada sih, gue akuin sampai sekarang. Dengan lu apakah Unbrau ini punya cukup nama gitu? Punya nggak? Ya ini kalau Unbrau ini ya beberapa ya. Untuk di akuntansi tuh akuntansi yang gue tahu itu di KAP ya, kantor akuntan publik ya. Di beberapa KAP itu emang banyak anak UB. Banyak yang direkrut anak UB. Dan gue juga ngerasa nih, kalau emang gue waktu itu serius mau masuk ke KAP ya, jadi auditor gitu. Di awal gue lulus itu bener-bener gue bisa kerja cepet tuh kayaknya. Dengan mudah mungkin ya 1-2 bulan gitu gue bisa dapat kerja gitu. Kalau emang gue serius nyari KAP gitu loh. Tapi kan enggak. Wah itu keadaannya gue emang ngerasa KAP nih kerjanya kayak orang gila aja. Berat gitu loh. Gue ngerasanya kayaknya gak manusiawi banget sih nih. Gue bilang gitu. Kira enggak deh, gak cukup, bukan buat gue gitu. Oke. Siap. Tuh sih kalau organisasi sih. Oke, selanjutnya gue pengen ngomongin soal BEM ya, kembali lagi. Jadi kan lu tadi bilang ada DPM ya di situ kan. Ada. Menurut lu, soalnya kalau di gue ya, ketimpangan mereka berdua nih sangat ini ya, BPM sama BEM gue nih. Kalau di lu gimana? Ya kan gini, tujuannya si DPM ini ketimpangannya maksudnya seperti apa nih? Nih soalnya di gue nih, BEM ini terlalu mengambil ranahnya BPM. Oke. Dimana harusnya kan kayak misalnya sebuah legislatif kan harusnya untuk menerima aduan-aduan dari masyarakat kan. Betul. Nah
Jadi BEM ini masih mengambil masih ngambil aturan itu gitu loh. Kalau di Unbau gimana nih lo? Di FEB ya? Sih. Kalau yang gue lihat nih, gue juga jujur gue kan pernah ngurus sosial medianya BEM kan. Iya. Di situ juga banyak gue dapetin keluhan-keluhan dari ini mahasiswa. Iya. Tapi lebih berdekatan mengenai advokasi mengenai keadaan keluarganya dia. Dia minta penurunan UKT, dia minta diskon UKT, pokoknya gitu-gitulah. Dia minta penundaan UKT gitu. Dan itu gue sering ngadvokasiin dan gue selalu ngasih ke anak-anak yang divisi advokasi gitu loh, yang departemen advokasi gitu. Iya. Bro, ini ada orang nih, gue dapet dari ini di line ad, gue habis ngobrol, coba ngomongin ke lu ya bro ya, gue sambungin ya boleh gitu. Nah intinya kalau yang gue lihat ya, dari keluhannya itu berhubungan sama keadaan mereka gitu. Dia pengen ada suatu keringanan, dia pengen ada suatu ini. Nah kalau DPM ini mungkin bisa jadi antara selek misalnya antara organisasi A dan organisasi B gitu. Oh gitu. Iya, yang gue lihat gitu. DPM tuh untuk mengadilkan antara mereka gitu loh. Kan logiknya DPM-nya kan legislatif yang ngeliatin kita gitu kan, yang ngeliatin semua organisasi gitu loh, diliatin sama dia, diawasin. Nah, sedangkan BEM ini eksekutif kan, presiden lah bahasanya. Presiden yang melakukan gitu loh, yang melakukan dan dia juga bahasanya nggak ngawasin. Tapi dia kan ada divisi yang ini tuh, divisi eksternal. Departemen eksternal ini tujuannya untuk mendekatkan diri lah ke organisasi lain kayak misalnya olahraga basket gitu ya, organisasi futsal gitu mungkin gitu. Itu intinya ngedekatin diri gitu. Jadi mereka gimana caranya bisa berpengaruh sama organisasi lain ini juga gitu loh. Tapi tujuannya DPM ini cuma ngawasin sih, yang gue ngasih gitu. Makanya gue bilang ngawasin doang gitu. Kerjanya apa sih? Tapi bener-bener DPM itu gak ada brandingnya. Nah iya gitu. itu. Dulu tuh BEM gue tuh sampai ada brandingnya, keren bro. Serius? Iya, sampai di tahun gue ya, di tahun 2015 itu bener-bener diubah, mana brandingnya tuh harus warna kuning, harus warna hitam gue gitu. Nah sampai sekarang masih gue bawa itu gitu loh. Intinya BEM itu ya untuk eksekutif sebagai presiden yang mengeksekusi apapun gitu. Iya, kerja lapangan, panitiaan. Yang terus kan BEM, kebanyakan ada BEM semua kan. Iya, panitiaan. Sih. Acara ini semuanya harus ada hubungan sama si BEM gitu loh. Disetujui. Sedangkan DPM ini cuma perhatiin misalnya keluar jalur gitu misalnya atau apa-apa gitu. Nah, kayak gitu sih paling DPM. Setahu gue sih. Oke, siap. Lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak hal yang paling lu nyesel gitu nggak lu lakukan ketika pas kuliah? Waduh, nyesel ya bro. Yang pengen lu lakuin tapi ya nggak kesampaian gitu bos. Dan nyesel gitu. Punya cewek banyak enggak anjing. Apa ya bro ya? Mungkin gini. Wah itu gue sempet nyesel juga sih. Kenapa gue itu nggak ngelanjutin organisasi, sempet nyesel kayak gitu gue. Tapi kan itu kan maksud lu jadi staff tetap kan harusnya langsung naik jabatan dong di zaman lu. Emang gue nggak ditarik pertama ya, nggak ditarik. Cuma gue diminta beberapa kali gitu, gue diminta jadi koordinator lagi gitu loh. Gue diminta juga awalnya karena kekecewaan gue nggak diangkat gitu. Akhirnya gue merasa malas, udahlah gue malas ngapa-ngapain lagi gitu. Gue nggak mau organisasi lagi. Tapi ya itu gue jadi setelah semester 3 semester 4, 5 pokoknya 5 asal gue ingat 5 itu gue udah bener-bener gak ngapa-ngapain gitu. Jadi ansos aja jadi anak kupu-kupu ya bahasanya ya. Bener-bener deketnya sama anak jurusan yang emang deket sama gue doang. Udah jarang main, gue jarang mana-mana. Terus habis itu bener-bener ya limited lah teman gue. Ngerasa limited lagi gitu. Dulu tuh bener-bener banyak teman gitu, gue ngerasa sana sini bisa ngobrol gitu. Sekarang berkurang, itu berkurang. Akhirnya ya itu sih yang gue agak nyesel. Cuma di selain ya gue bisa jadi lebih fokus. Padahal bisa telat juga. Bola amat gak guna ya mungkin itu sih yang gue kesalin. Kalau untuk secara perkuliahannya belum ada sih kalau berarti lu menyesal lulus lebih lama ya? Gue tidak pernah, orangnya itu tidak pernah menyesali apa yang sudah gue pilih bro. Oh gitu ya? Iya dong, gak pernah menyesali bro. Gue mikir gini, coba dulu gue lulus cepat, gue bilang gitu. Gue belum tentu bisa langsung dapat kerja. Dan gue waktu itu belum bener-bener bisa nentuin hidup gue mau ngapain. Gue itu bener-bener masih bingung, gue mau ngapain habis ini, gue mau kerja apa mau ngapain ya gitu. Terus coba gue lulus cepat, gue gak bakal berstatus mahasiswa gitu. Pengangguran apa kayak sekarang. Ya masa sekarang ya sama juga dong, sekarang mahasiswa dong. Oh iya mahasiswa ya. Betul. Ya itu maksud gue. Gue selalu apa yang udah gue lakuin selalu lah bro ambil positifnya. Jadi gue gak pernah menyesal gue apa yang udah gue lakuin gitu. Bagus.
Gila kan bermanfaat kan? Ngeri banget kali, gila. Oke, lanjut aja ya. Ini masih berhubungan dikit-dikit sih. Kan ada ya kayak hal-hal bego gitu yang pernah lakuin pas kuliah. Kayak banyak sih. Hal bego ya. Hal bego nih. Iya, berapa aja. Ada mungkin salah satu yang kita balik ke perkuliahan. Masa-masa gue kuliah. Di situ gue pernah ya. Sekali tuh gue mau presentasi sama teman-teman gue gitu kan. Jadi gue ini nggak deket sama partner gue. Kan bertiga nih presentasi. Iya. Duanya nih gue nggak deket. Duanya nggak deket. Nggak deket. Oke. Jadi entah gimana, gue lupa ceritanya. Kita bener-bener nggak ready presentasi. Bener-bener nggak ready. Lu nggak buat PPT-nya gitu? Bikin PPT. Tapi gue yang bikin PPT. Gue selalu ngerasa gitu emang nggak boleh juga sih ngerasa kayak gitu. Gue merasa gue yang paling aktif gitu. Gue merasa. Bisa dia manfaatin gitu. Iya. Tapi ya nggak boleh juga mikir kayak gitu sih sebenarnya. Ya intinya gue bikin PPT gitu kan. Oke. Kelar gue bikin seadanya. Terus gue minta. Ini bagian lu ya. Ini bagian gue. Jadi gue belajar bagian gue doang dong. Iya. Gue gak belajar bagian yang lain dong. Gue belajar bagian yang lain gitu kan. Nah. Pas gue presentasi. Pas kita presentasi gitu. Maju presentasi. 2 orang ini gak belajar. Kok gitu aja? Gak belajar gitu. Pokoknya bener-bener. Ngeblank gitu deh. Ya cuma baca doang. Bener-bener literally baca doang. Alah. Pas ditanya. Gak ada yang tahu jawabannya. Dan gue juga gak tahu gitu. Gak bisa jawab. Iya terus. Begonya gue. Nanya ke dosen jawabannya. Lu tau sih gue suruh ngapain? Apaan? Gue disuruh nulis. Gue lupa nulis apa ya. Pokoknya gue nulis esai apa gue gak salah. Esai 100 halaman. Folio. Tulis tangan. Serius? Sumpah. Gara-gara apa? Ya itu. Gara-gara gue dikira gak ready. Gak ready. Presentasi. Anjir seriusan. Jadi buat pengganti nilai presentasi lu? Iya. Gila gak? Itu gue suruh 100 halaman loh. Lu tulis? Nulis. Gue sampai ngebayar orang. Ngebayar nulisin setengahnya. Anjir. Ngebayar temen gue ada. Stres lain. Itulah. Gue bener-bener. Ya itu hal yang bego yang pernah gue lakuin sih. Bego sih. Gue ngapain gue nanya. Gue bilang gitu. Gue bilang. Ya itu bro. Salah satu lagi. Nah setelah itu bro. Si temen gue nih yang 2 ini. Setelah presentasi itu banget. Itu langsung jadi rajin banget. Lah? Iya. Ya intinya itu turning pointnya mereka lah. Turning pointnya. Jangan sampai kayak gini lagi gitu loh. Dia sampai kayak gitu. Dan setelah itu bener-bener orangnya jadi bener. Orangnya presentasinya bagus. Dua-duanya. Mantap lah kok gitu. Ya sekarang ya kerja sih. Kemarin sempat kerja. Terus ada satunya jadi ini. Maksudnya jadi entrepreneur gitu. Usaha deh. Usaha. Ya itu lah. Oke. Lanjut ya. Dan selanjutnya. Langsung aja nih. Kita bagi temen. Jenis temen kan banyak ya. Pasti ada yang ngeselin. Gini sih bro. Pertama jelas nih. Gue kasih tau dulu ya. Kalau lu mau jadi masuk kuliah. Punyalah temen. Yang teman-teman banyak. Tapi lu pilihlah teman. Beberapa aja gak usah terlalu banyak. Yang emang bakal deket banget sama lu gitu. Lu berapa orang lu? Gue cuma bertiga, jujur. Gue cuma bertiga. Sama gue juga bertiga. Tapi gue bisa sih sebenarnya kalau misalnya deket sama yang lain, yang A, B, C, yang lain lah. Bisa jadi berempat, bisa jadi berlima. Cuma bener-bener gue anggap sahabat banget gitu, bertiga lah. Yang sampai sekarang masih kontakan juga sih. Nah itu bener-bener apa ya? Kita main bareng, kita tahu caurnya dia gitu, busuknya dia, baiknya dia gitu loh. Temen gue tuh ada yang coba kita bertiga tuh ngomongin orang doang, kerjaan ngomongin orang, ngebacot. Ada yang temen gue, wah dark banget jokesnya. Ada yang pakai lu akbar. Gak apa yang dark sedikit ya? Dark dikit ya? Dia eksplisit aja, tapi dia eksplisit. Jadi ada pak ada ini gitu, ada orang yang cacat gitu, disabilitas. Palanya gede gitu. Kepalanya gede. Temen gue lu tau gak berani nanya apa ke gue? Di gue sama temen gue nih. Itu pakai helmnya gimana ya? Goblok anjing. Gak ada pertanyaan lain gitu bos. Lu kasihan ya? Kan gue juga bertanya-tanya sebenarnya. Tapi kan gue gak mau ngomong gitu anjing. Itu sih anjing gini banget. Itu juga. Ada yang ada hokinya naudzubillah bro. Gimana? Hokinya ya Allah nilainya bagus terus. Selalu. IPK-nya dia itu 3,5 sampai akhir. Buset, serius. Iya, IPK 3,5. Yang gue tuh mepet-mepet teman gue yang ada yang udah kerja duluan nih. Ya lulus duluan. Temen gue lulus duluan. Kerja duluan. IPK-nya 3,0, 3,1 apa 3,2 gitu. Mepet di bawah hampir di bawah 3 lah. Di bawah standar lah ya. Temen gue ini hoki banget 3,5. Apa hoki gitu. Padahal kelakuannya dia tuh ya apa ya?
berantakan, orangnya bau lah gitu-gitu. Terus lulus kuliah nih. Lulus kuliah telat banget. Lebih telat daripada gua. Serius? Hampir 6 tahun bahasanya ya. Hampir 6 tahun ya. 6 tahun dong. Atau mungkin hampir 7 tahun, gak tau juga lah pokoknya. Buset dah. Gue 2019, dia tuh baru lulus 2021. Buset. Iya 2 tahun berarti kan. Gue 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, hampir 7 tahun lah. Lama banget deh. Itu dia kelar langsung dapet kerja anjing. Lu nunggu lama-lama. Hokinya nauzubillah, makanya gue bilang ya anak emang ya alhamdulillah diberkahi banget gitu loh. Good looking gak? Ya lumayan lah ya. Good looking, siap. Ya tidak dipungkiri. Karena jelek. Ya itu sih intinya nggak perlu harus punya teman kayak gitu yang emang deket banget. Gue tuh kita berarti sampai sering ngerjain tugas bareng di rumah gue, di kosan gue gitu. Gue ajak ke rumah gue sempat ngontrak bareng teman gue, bukan ngontrak ya, ngekos di rumahnya teman gue gitu loh. Oh gitu. Teman SMA kan. Pokoknya gue tuh selalu deket sama teman SMA gue. Tapi sayangnya teman SMA gue ini beda jurusan ya, beda fakultas juga. Dia fakultas hukum, gue jurusan akuntansi gitu kan. Jadi kita nggak senyambung itu gitu loh. Ya waktu SMA emang kita deket gitu ya, mas sampai ya kita satu kosan juga gitu loh. Cuma kalau untuk belajar, untuk apa-apa kan masih kan gue jarang ke dia dong gitu loh. Bener-bener. Sama temen kan bertiga ini. Susah sih. Nah tapi di antara temen bertiga ini kita sering banget gitu nemuin orang-orang aneh lah. Orang-orang aneh bener, orang aneh. Di jurusan gue tuh ada beberapa orang aneh lah. Oke. Ada yang inilah dia sering telat gitu. Lu pasti ntar ngerasain deh orang-orang yang sering telat kalau misalnya lu offline ya. Sering telat gitu. Dia masuk kayak ninja. Diem gitu. Nah kan dosennya depan tuh. Dosennya di depan lihat kan. Mbak gak usah diem gitu masuknya kata. Kocak anjing. Ada yang apa namanya? Ada yang wibu, juga. Wibunya kelihatan banget wibunya lah. Ya Cina gitu, kacamata, klimis gitu. badannya gede gitu. bawa apa dia mereka bawa Switch dia, bawa apa gitu lagi zamannya lupa deh gua. Switch baru nggak sih? Switch belum ada, 2019 ya. Ya pokoknya dia bawa Wii U kayaknya, Wii U dia bawa Wii U ke kampus gitu kan. Wibu. Tapi entah kenapa orang-orang yang kayak gitu tuh kalau gue bertiga deh, di antar temen gue itu selalu dicak-cakin kalau gue temenan sama mereka itu. Iya. Itu kayak, dia ada sahabat gitu. Anjir. Padahal gue tuh kalau gue membeda sama mereka ini, gue deket sama semuanya gitu loh. Gitu. Deket sama semuanya. Iya. Gue maksudnya ya sama semua orang kenal, sama ini kenal, sama ini kenal, anak-anak juga kenal gitu loh. Iya bagus sih. Lalu temen gue aneh, dia tuh setahu gue ya, dia itu translator, kayaknya wibu juga deh. Translator di film-film gitu. Dia bikin subtitle gitu loh. Sering bikin subtitle gitu. Kalau nggak salah sih film subtitle Jepang juga dia bikin. Nah gue nggak tahu juga sih, pokoknya beberapa hal itulah. Nah akhirnya pernah juga tuh dia pingsan di pingsan di kelas. Kira-kira? Gak tahu kenapa, lagi presentasi lagi. Kok bisa pasti pas banget di presentasi sih? Iya, pingsan. Habis itu dia pernah ditabrak motor. Dianya jalan bro. Dia jalan ditabrak motor. Dia ngeganti motornya. Buset. Emang tajir minter ya? Gak tahu gue anjing. Pokoknya anaknya begitu aneh. Makanya gue bilang temen gue di angkatan gue banyak aneh. Gue bilang gitu. Lu pasti ntar ketemu juga anak aneh juga kayak gitu loh. Ada yang sampai temen gue tuh sampai nyontek tuh. Diambil ininya kertasnya. Lu pernah ngerasain juga ntar deh. Sama dosen. Jadi folio lu lagi ngerjain, teman gue pengen nyontek ke gue gitu, diambil kertasnya. Serius? Sama teman gue ada. Iya anjing. Wah anjing itu bete nya bilang kayak baru gak usah kayak gitu kalau nyontek gitu. Iya ngeliat aja gitu. Iya gitu aneh. Gue ada gara-gara sama teman gitu, pokoknya gue dua orang teman gue yang deket ini maju gitu ke depan kan. Jadi disuruh mindahin kursi gitu untuk ujian. Dia maju ke depan, gue mau maju ditahan sama temen gue, sama yang agak aneh ini. Ditahan, sini aja Anda temenin aku. Ya udah gue udah malas gue, udah pada maju juga kan. Lu tahu teman-teman gue yang dua dapat C kayaknya, dapat C gitu. Lulus gue D.
Gue, lu sian deket sama si itu. Cuma suruh gak maju gitu. Kok maju aja. Gue tuh gak bisa nyontek bro kalau maju. Lalu akhirnya dapet dia juga. Iya bener juga sih. Itu lalu juga pasti ya jangan sampai lah ya. Jangan sampai lu gak lulus lah ya. Iya bener. Gue tuh waktu pertama kali dapet D itu gue sedih bro. Sedih bro. Kayak ngerasa gak lulus sekolah. Malah biasa aja. Biasa aja tinggal pulang lagi ya. Iya. Akhirnya gue kan dua kali dapet D gue. Pertama kali dapet D itu gue sedihnya kan. Gila. Terus wah ini gimana statistik gue dapet D lah ya kan. Semester itu berapa? Semester 2 kan statistik kan. Sama jahanam gue A- sih udah. Statistik semester 2 kan. Iya semester 2. Semester 2 ya. Semester 2 tuh gue. Itu lanjutan ya soalnya. Udah lanjutan masuk matkul prasyarat dari aplikasi komputer kalau nggak salah. Komputer. Ya itulah. Akhirnya gue gak bisa maju gara-gara itu. Habis itu gue dapet D lagi. Ya udahlah. Bisa diulang. Ya udahlah. Jadi SP. Kan tinggal ngulang gitu kan. SP gue murah loh di UB. Berapa ya? Under 100 kayak. Serius? Bah, murah sih. Murah. Gue di UI gila. 100 juta kayak. Serius kayak sama apa? Gue gopek gitu. Dari ke swasta cep. Edan. Ya sih. Ya akhirnya gue gak sampai SP juga. Ya udah lah. Kayak lu normalnya kayak di UI tuh. Ya intinya sih. Lu banyak lah ekspektasi yang lu ntar nantinya anggap bakal lancar aja kuliah gua. Ternyata enggak. Pasti ada aja gitu. Kayak inilah temen lu yang ntar kelihatannya kayak pinter nih, orang kayaknya pinter nih bilang gitu. Terus kayak nilainya bagus-bagus gitu. Pasti ada nyontek doang coy. Serius? Iya. Ada yang oleh gua gitu, perempuan gitu ya, pinter gitu, cantik ya. Ternyata itu pas lagi kelas sama gua gitu dan sama mahasiswa sedikit gitu. Kebetulan kelasnya. Terus? Nyontek sama gua. Lah. Kok gitu? Bego tuh lu gitu. Terus lu kasih? Ya itulah lu intinya bakal ya nikmatin sih, harus nikmatin kuliah offline sih. Pasti sih harus sih. Gue kangen gue ini belum kuliah gue anggapnya sih. Itu kan 4 tahun kan. 4 tahun. Ya udah ntar kalau misalnya belum kuliah offline sampai 4 tahun tambahin aja 5 tahun. Percuma 5 tahun juga skripsi doang bos. Ya udah apa-apaan sih. Lebih gaul sama dosen nanti. Gaul sama dosen. Namanya nyalon asdos gue ya. Terus temen gue ada yang juga inilah bro. Ya itu kayak kelas internasional juga sama kayak lu. Dan dia temennya itu doang, selalu sekelas sama itu terus gitu loh. Dan itu deket banget mereka sampai bikin ya geng-geng gitulah pokoknya. Oke. Ya itu pertahankan lah bro kalau punya temen kayak gitu loh. Solid banget ya. Solid tapi itu ramean ya, bener-bener. Ramean banget. Berenam atau bertujuh gitu. Wah banyak ya. Iya, dan emang karena satu kelas terus coy. Kelas terus sih, iya sih. Yang cowok-cowoknya doang tapi. Ya gitu. Bagus kayak gitu. Sampai bikin band, gue udah bikin band. Mungkin masa kuliahnya lebih baik kali ya dia. Iya, menikmati gitu. Gue tuh cuma berhenti masa perkuliahan yang gue nikmatin banget itu sampai semester 4 ya. Semester 4 habis itu pas masih lu BEM gitu. Masih organisasi gitu. Iya, bener sih. Habis itu udah enggak ngapa-ngapain. Enggak apa-ngapain. Kita aja. Itu yang bisa gue pelajari. Seru sih. Gue sampaikan ke lu lah. Ya, banyak sih yang pengen gue tanya sebenarnya, tapi ya waktu. Ya nanti kita lanjutkan lagi lah. Oke, terima kasih. Sampai datang. Sampai ketemu di Tipikal Bungsu.